Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau uang yang ada di dompet digital atau rekening bank itu kayaknya kurang nyata gitu? Beda banget sama uang tunai yang kita pegang. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Ada alasan psikologis yang kuat banget di balik perasaan ini. Dan ini ngaruh ke kebiasaan belanja kita lebih dari yang kita sadari. Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian di sini? Sensasi tap ponsel buat bayar kopi itu kan cepet banget, mulus. Beda banget rasanya sama pas kita harus secara fisik ngambil duit dari dompet, lihat lembarannya terus kita serahin. Nah, perbedaan ini ternyata bukan cuma soal nyaman atau nggak nyaman, tapi jauh lebih dalam. Ini soal cara otak kita memandang uang. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, uang tunai itu fisik dan nyata. Kita tuh beneran ngerasain kehilangan pas lembaran duit itu pindah tangan. Di sisi lain, pembayaran digital itu abstrak. Angka di layar emang berkurang, tapi nggak ada rasa sakit yang sama. Nah, inilah yang disebut transparansi rendah, ujung-ujungnya kita jadi kurang nah sama pengeluaran kita sendiri. Perbedaan mendasar ini ngebawa kita ke sebuah konsep inti dari ekonomi perilaku yang ngejelasin semuanya. Konsep ini dikenal sebagai pain of paying atau rasa sakit saat membayar. Simpelnya gini, pain of paying itu kayak rasa nggak rela atau gesekan psikologis yang kita rasain pas ngeluarin duit. Ini bukan sakit fisik ya, tapi lebih ke rasa nggak nyaman yang secara alami bikin kita ngerem pengeluaran. Konsep ini pertama kali diteliti di tahun 90-an dan menemukan bahwa tindakan membayar itu sendiri bisa terasa seperti sebuah kerugian. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Prinsipnya simpel aja. Kalau sakit, ya kita hindari. Otak kita secara alami pengen ngehindarin emosi negatif, termasuk rasa sakit pas bayar ini. Inilah yang jadi rem alami buat pengeluaran kita. Nah, disinilah letak bedanya. Nyerahin uang tunai itu rasanya sakit. Ada sengatan emosional gitu, karena kita lihat langsung aset kita berkurang. Tapi sebaliknya, tap HP, wah rasanya mulus banget tanpa gesekan. Transaksi ini tuh seolah-olah misahin kita dari kenyataan bahwa ya duit kita sebenarnya lagi kepake. Oke, ini kan baru teori ya. Pertanyaannya, beneran nggak sih ini terjadi di dunia nyata? Ternyata datanya ada dan hasilnya lumayan bikin kaget. Yuk kita lihat buktinya. Jadi, ada sebuah penelitian keren yang dipublikasiin di RIVI yang lakuin persis hal ini. Para peneliti beneran turun ke supermarket dan nganalisis ribuan struk belanja asli. Tujuannya simple, mereka mau bandingin perilaku belanja orang yang bayar pakai cash sama yang pakai pembayaran mobile kayak Alipay atau WeChat Pay. Ini dia, data yang mereka kumpulin. Mereka bandingin 3 hal, total belanjanya, jumlah barang yang dibeli, sama harga rata-rata per barangnya. Hasilnya gimana? Coba deh. Lihat grafiknya, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Pembeli yang pakai uang tunai rata-rata belanjanya sekitar 21 yuan, tapi mereka yang pakai pembayaran mobile, wah pengeluarannya langsung loncat ke lebih dari 26 yuan. Secara statistik ini perbedaan yang signifikan banget. Kalau dihitung-hitung, peningkatannya itu nyampe hampir 25%. Bayangin deh, cuma gara-gara cara bayar yang beda, kita bisa terdorong belanja seperempat lebih banyak tanpa kita sadari. Fenomena psikologis ini bukan cuma sekedar fakta unik loh. Ini punya konsekuensi yang nyata, terutama buat kesehatan finansial kita jangka panjang. Dan ini ngebawa kita ke isu utang. Jadi, kok bisa sih ini nyambung ke utang? Pertama, karena transparansinya rendah. Kita jadi gampang lupa udah belanja berapa. Uang digital itu sering banget rasanya kayak uang monopoli, nggak nyata. Nah, ini bikin kita gampang banget belanja impulsif. Dikit-dikit, pengeluaran ekstra ini bisa numpuk dan jadi utang. Apalagi kalau pakainya kartu kredit. Oke, masalahnya udah jelas, terus solusinya gimana? Apa kita harus berhenti total pakai pembayaran digital? Ya nggak juga, kuncinya adalah ngebangun tembok pertahanan finansial yang pinter buat diri kita sendiri. Kabar baiknya, solusinya tuh praktis banget. Kita bisa tetap nikmatin kemudahan teknologi, sambil tetap pegang kendali penuh atas keuangan kita. Ini bukan soal nolak kemajuan ya, tapi soal gimana kita beradaptasi secara cerdas. Dan ini dia strateginya. Ada 3 langkah simpel yang brilian. Pertama, pisahin rekening. Bikin satu buat tabungan dan dana utama, satu lagi khusus buat pengeluaran harian pakai QRS atau kartu debit. Terus, tiap minggu transfer aja budget belanja kamu ke rekening harian itu. Langkah terakhir, ya udah, pakai rekening ini aja buat semua transaksi digital. Begitu duitnya habis, ya stop belanja. Simpel kan? Ini tuh kayak kita nyiptain rasa sakit buatan, versi digitalnya dompet kosong. Pembahasan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran terakhir tentang kemana sih arah semua ini. Teknologi pembayaran kan terus berevolusi, jadi makin nggak kelihatan.
Coba bayangin deh, masa depan di mana kita bayar cuma pakai kedipan mata, atau bahkan transaksi terjadi otomatis pas kita keluar dari toko. Nah, pas rasa sakit membayar ini benar-benar hilang, kira-kira gimana nasib konsep kita tentang uang dan kendali finansial kita? Ini pertanyaan besar yang perlu kita pikirin bareng-bareng seiring teknologi makin maju.